Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti video pembelajaran kali ini. Saya Khairani akan menjelaskan apa itu pengendalian risiko. Oke, untuk memahami materinya lebih lanjut, kita langsung saja ke video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengendalian risiko, dan pengendalian risiko terbagi menjadi 4 submateri. Yang pertama, pengertian pengendalian risiko. Yang kedua, tujuan pengendalian risiko. Yang ketiga, metode-metode dalam menjalankan pengendalian risiko. Dan yang keempat, contoh pengendalian risiko. Pengertian pengendalian risiko. Risiko adalah peluang terjadinya kejadian yang merugikan, yang diakibatkan adanya ketidakpastian dari apa yang akan dihadapi. Sedangkan pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Maka, pengendalian risiko adalah langkah penting dan menentukan dalam manajemen risiko. Karena risiko yang telah diketahui besar dan berpotensi akibatnya harus dikelola dengan tepat, efektif, dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan pengendalian risiko. Terdapat 4 tujuan pengendalian risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan, melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Selanjutnya, metode dalam pengendalian risiko. Dalam melakukan pengendalian risiko terdapat beberapa metode. Yang pertama, menghindari risiko atau risk avoidance. Ada beberapa karakteristik penghindaran risiko yang seharusnya diperhatikan. Yang pertama, boleh jadi tidak ada kemungkinan menghindari risiko karena semakin luas risiko yang dihadapi, maka makin besar kemungkinan menghindarinya. Yang kedua, faedah atau laba potensial yang akan diterima dari kepemilikan suatu harta atau bertanggung jawab atas suatu kegiatan akan hilang jika pengendalian risiko dilakukan. Dan yang ketiga, makin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko yang baru. Yang kedua, dalam metode pengendalian risiko ada mengendalikan risiko. Secara tradisional, teknik pengendalian kerugian diklasifikasikan menurut pendekatan yang dilakukan, yaitu ada 2, pendekatan engineering dan pendekatan hubungan kemanusiaan. Pendekatan engineering menekankan kepada sebab-sebab yang bersifat fisikal dan mekanikal, sedangkan pendekatan hubungan kemanusiaan lebih menekankan sebab-sebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia. Contoh dari pendekatan engineering adalah pembuangan limbah yang tidak memenuhi ketentuan, konstruksi bangunan dan bahan dengan kualitas buruk, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari pendekatan hubungan kemanusiaan adalah sebab-sebab kecelakaan yang berasal dari faktor manusia, seperti kelengahan, suka menghadang bahaya, sengaja tidak memakai alat pengaman yang diharuskan, dan lain-lain faktor psikologis. Metode ketiga dalam pengendalian risiko adalah pemisahan. Pemisahan adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa. Dengan menambah banyaknya independent exposure unit, maka probabilitas kerugian harapan diperkecil. Misalnya, jika banyak mempunyai truk, maka tindakan pemisahan dilakukan dengan menempatkannya dalam beberapa pol yang berlainan. Menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tetapi dipisahkan dalam 2 atau lebih. Maksud pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kerugian untuk satu peristiwa. Jadi, memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang akan dialami. Yang keempat, pada metode pengendalian risiko adalah kombinasi. Kombinasi atau pooling yaitu menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami dapat diramalkan sehingga risiko dapat dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Yang terakhir, metode dalam pengendalian risiko adalah pemindahan risiko.
Pemindahan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dengan tegas ataupun dengan transaksi kontrak. Yang kedua, risiko itu sendiri yang dipindahkan. Dan yang ketiga, suatu risk financing transfer menciptakan suatu loss exposure untuk transferi. Selanjutnya, contoh pengendalian risiko. Yang pertama, pengendalian potensi bahaya dalam keselamatan sistem kerja. Terdapat 6 cara dalam pengendalian potensi bahaya dalam keselamatan sistem kerja, yaitu 1. Eliminasi atau meniadakan potensi bahaya. Skema pengendalian ini adalah program pengendalian risiko yang penting untuk pengendalian jangka panjang serta bersifat permanen. Yang kedua, kurangi potensi bahaya pada sumbernya. Ketiga, menutup sumber bahaya. Keempat, memindahkan tenaga kerja dari sumber bahaya. Kelima, mengurangi pemaparan tenaga kerja dari sumber bahaya. Dan yang terakhir, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Ilustrasi dalam pengendalian risiko. Pak Raffi yang merupakan seorang pengusaha membeli mobil sport series keluaran terbaru yang berharga 2 miliar. Beliau sangat khawatir jika terjadi suatu kerugian dengan mobilnya, seperti kecelakaan yang bisa membutuhkan biaya tinggi untuk perawatannya, atau dicuri yang menyebabkan kerugian besar. Dengan berhati-hati, mungkin risiko kecil seperti kecelakaan tidak akan terjadi. Namun, jika terjadi, maka risiko yang ditanggung akan lebih besar. Akhirnya, Pak Raffi memutuskan untuk membeli polis asuransi kecelakaan dan pencurian. Inilah ilustrasi dalam pengendalian risiko di mana Pak Raffi melakukan pengendalian risiko terhadap mobilnya. Karena ia takut mobilnya mengalami kerugian, maka ia membeli polis asuransi kecelakaan dan pencurian. Setelah melihat video sebelumnya, saya harap kita semua dapat memahami apa itu pengendalian risiko. Oke, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk semuanya, jangan lupa terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari keramaian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.